Hai, salam damai dalam kasih Kristus adik-adik yang baik. Selamat datang kembali di sekolah minggu kita hari ini. Bersama saya Kak Abner dan saya Kak Valen. Kami berdua siap memandu pujian hari ini. Kak Valen apa kabar? Kak Valen sehat dan baik nih Kak Abner. Bagaimana dengan Kak Abner? Puji Tuhan, Kak Abner juga sehat. Demikian juga buat adik di rumah dan juga berserta keluarga di rumah. Semoga sehat selalu ya. Amin. Betul tuh Kak Abner. Ingat loh adik-adik, virus corona belum sepenuhnya hilang adik-adik. Ternyata di beberapa tempat itu masih ada lagi yang tertular loh adik-adik. Kita semua harus tetap waspada ya adik-adik, untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, dan juga makan makanan yang sehat. Betul sekali tuh Kak Abner. Tapi meskipun kita tetap waspada, namun kita jangan lupa untuk terus bersukacita. Karena Tuhan Yesus adalah kekasih jiwa kita. Yuk, untuk mengawali sekolah minggu kita bernyanyi dari Yesus kekasih jiwaku. Boleh loh sambil joget-joget. Musik.
Asik nih ya Kak Valen memuji Tuhan sambil bergoyang. Betul tuh Kak Abner. Jadinya kita tambah semangat ya Kak. Iya dong nih adik-adik, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa, bersyukur atas berkat Tuhan dan memohon penyertaan Tuhan dalam sekolah minggu kita hari ini. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat dan kasih karunia-Mu pada minggu hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah kami, bukalah hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa jam syukur. Amin. Amin. Adik-adik, tentu sudah rindu ya sekolah minggu di gereja, bertemu dengan teman-teman. Mungkin rasanya sudah mulai bosan sih, sekolah minggu online terus. Terus rasanya pasti kurang seru deh, karena tidak bisa ngobrol dengan teman-teman. Adik-adik bersabar dulu ya. Sebentar lagi kita akan kembali melakukan sekolah minggu kita secara langsung dalam gereja. Untuk sementara ini, adik-adik tetap bersemangat ya dan setia mengikuti sekolah minggu online. Jangan pernah bosan dan jangan pernah lelah ya ketika kita mengikuti ibadah. Sebagai pengingat untuk kita semua, supaya tidak merasa bosan dan tidak merasa lelah, untuk tetap semangat mengikuti ibadah. Yuk kita bernyanyi lagi bersama-sama. Jangan lelah. Kali ini teman-teman kita dari Papua akan memimpin pujian kita loh Kak. Silakan teman-teman dari Papua. Terima kasih ya teman-teman dari Papua yang sudah menyanyikan lagu Jangan Lelah untuk kita semua. Senang memang ya Kak kalau kita nyanyi bareng-bareng seperti teman-teman di video tadi. Seru juga loh bisa main bareng, bertukar pengalaman dan ngobrol.
sama teman-teman. Coba bayangkan kalau kita hidup sendiri, tidak ada orang lain bersama-sama dengan kita. Wah, rasanya seperti apa ya? Duh, nggak kebayang deh kak. Tapi nggak mungkin lah kak ya. Kita hidup sendiri, kita pasti membutuhkan orang lain loh kak di sekitar kita. Tapi kalau kita bersama dengan orang yang tidak menyenangkan, kita pasti merasa sendiri gitu kak. Iya juga sih. Kak Valen juga tuh paling sebel loh kalau ada teman Kak Valen yang cuek, tidak peduli pada orang lain, maunya menang sendiri. Duh, rasanya nggak pingin berteman dengan dia. Waduh, gimana nih kak? Bagaimana caranya kita agar disukai oleh teman? Nah, video kali ini mengingatkan kita bagaimana sih Tuhan menginginkan sikap hidup kita yang baik. Nah, jadi ketika kita bersama-sama dengan orang lain, bagaimana sikap kita? Nah, adik-adik siap untuk menyimak video kali ini ya? Siap kak. Kali ini Kak Vesia dan Kak Vine yang akan menyampaikan ceritanya. Yuk, benar sekali Kak Abner. Yuk kita nyanyi satu lagu lagi sebelum kita dengarkan cerita Alkitab. Kita nyanyikan Bapak Abraham yang baik. Musik. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah, putar-putar lalu duduk. Silakan Kak Vesia dan Kak Vine. Terima kasih Kak Valen dan Kak Abner untuk keseruan pagi ini dalam menyanyikan pujian bagi Tuhan. Halo adik-adik yang rajin, jumpa lagi dengan kakak berdua. Saya Kak Vesia dan saya Kak Vine. Masih ingat dengan kami kan ya adik-adik? Kakak berdua sudah siap mengantar adik-adik mendengarkan cerita Alkitab. Adik-adik duduk yang rapi ya, sungguh-sungguh menyimak supaya kita semakin hari menjadi anak Tuhan yang semakin baik. Cerita Alkitab kita hari ini diambil dari kitab Kejadian 2 ayat 1-4, dilanjutkan dengan ayat 18-23. Kakak ulang ya, cerita kita akan diambil dari Kejadian 2 ayat 1-4, dilanjutkan dengan ayat 18-23. Pembacaan Alkitab hari ini kita simak menggunakan video ya adik-adik. Yuk kita perhatikan sama-sama film pembacaan Alkitab. Kejadian pasal 2. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya.
Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki."
Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian cerita Alkitab kita, masih melanjutkan cerita yang minggu lalu ya adik-adik. Minggu sebelumnya diceritakan Allah menciptakan alam semesta ini, mengisinya dengan segala makhluk ciptaannya. Ada tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, benda-benda penerang di langit, dan juga menciptakan manusia. Allah juga menciptakan manusia, makhluk yang paling sempurna dari debu dan tanah. Dialah Adam. Pada mulanya, Adam hanya seorang diri saja. Dia melihat semua ciptaan Allah yang lain ada di sekelilingnya. Ada hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Namun, ia belum menemukan makhluk yang sepadan dengan dia. Wah, coba kita bayangkan adik-adik, di dunia yang sangat besar ini, hanya kita sendirian. Rasanya bagaimana ya? Kita tentu sangat kesepian ya. Kak Fisya juga gak mau, Kak, kalau hidup sendirian di dunia ini. Itulah, kemudian Allah berfirman, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Kemudian Allah menciptakan seorang penolong. Bagi Adam, dia adalah Hawa. Penolong, Kak. Iya, betul. Manusia itu pada dasarnya diciptakan Allah supaya menjadi penolong bagi manusia yang lain, Kak. Kita juga ya, Kak? Oh iya dong, apakah bisa kita hidup tanpa pertolongan orang lain? Tentu tidak ya. Misalkan kita butuh makan. Untunglah ada pertolongan dari Pak Petani yang menanam padi dan sayur-sayuran. Ada pertolongan para pedagang di pasar yang menjualkan sayur-sayur dan bahan makanan. Dan ada mama kita yang menolong memasak makanan untuk kita. Nah, kebutuhan makan saja, kita sudah banyak mendapat pertolongan dari orang lain. Betul, hidup kita sangat membutuhkan pertolongan dari orang lain. Oleh karena itu, kita juga harus siap untuk menjadi penolong bagi orang lain. Kita tidak boleh cuek dan merasa tidak peduli pada orang lain. Jika ada yang membutuhkan bantuan kita, sudah menjadi tugas kita untuk menolong mereka. Misalkan, mama sibuk dengan pekerjaan di rumah, baik kita menolong membantu pekerjaannya. Jika kita melihat ada teman yang sakit, baik jika kita datang menolong untuk menengok dan mendoakannya. Jika kita melihat ada teman yang sedih, baik kita datang memberikan dukungan dan menghiburnya. Dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk menolong orang lain. Siap ya adik-adik, karena hidup kita membutuhkan pertolongan orang lain, maka kita pun harus siap menolong orang lain. Kalau kita suka menolong orang lain pun akan senang menolong kita. Dan kalau kita senang menolong orang lain, kita akan disukai banyak orang dan hidup kita akan bermanfaat bagi orang lain. Demikian sekolah minggu kita. Mari kita tutup dengan doa. Pokok doa, terima kasih untuk sekolah minggu hari ini. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Terima kasih untuk cerita Alkitab yang boleh kami dengar, bahwa kami diciptakan untuk menjadi penolong bagi sesama kami. Kami menyadari bahwa kami membutuhkan pertolongan dari orang lain, oleh karenanya kami memohon kekuatan dari Tuhan, untuk juga selalu siap menolong teman-teman kami yang membutuhkan pertolongan kami. Mohon penyertaan Tuhan untuk kegiatan kami selanjutnya. Amin. Demikian sekolah minggu kita adik-adik. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.